Baik, selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Dimanapun Bapak Ibu berada malam hari ini, mari kita semua sama-sama mau siapkan hati kita, mau membangun mezbah doa di malam hari yang indah ini. Biar Tuhan menyatakan kuasa-Nya pada malam hari ini, biar hadirannya nyata untuk kita semua. Sebab saya percaya di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, ada pemulihan, ada damai sejahtera, sukacita. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan memimpin langkah setiap kami. Tuhan menuntun langkah-langkah kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Jikalau malam hari ini kami masih boleh bisa mengikuti mezbah doa di malam hari yang indah ini Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, tubuh, pikiran, jiwa kami untuk datang menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Kami mau bawa persembahan kami Tuhan, pujian kami. Biar Tuhan bertahta atas pujian penyembahan kami. Makasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sembahni, naikkan ucapan syukur-Mu buat Tuhan. Naikkan pujian-Mu, naikkan mazmur-Mu bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Berterima kasih buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu. Oh Tuhan, Engkau menuntun langkah kami dari hari ke hari. Tuhan tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan selalu ada untuk kami. Oh terima kasih Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang terbaik, yang harum dan sejati, yang harum dan sejati
takhta kudus-Mu Tuhan. Memenuhi setiap kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Mengalir kuasa-Mu, haleluya. Kami mau sembah Engkau, Allah kami yang kudus. Engkau kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Yes. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari sembah Dia. Ku sembah kudus, 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 kuduslah Tuhan, lah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah Dia. Ku sembah kudus, kudus, kudus Engkau Tuhan. Oh Yesus, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kudus Engkau Tuhan. Kuduslah Tuhan, kami sanjung Kau, Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus, kami tinggikan nama-Mu
nama Yesus, hanya nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Senantiasa hati kami datang bersyukur dan menikmati kasih-Mu. Haleluya. Engkau pujianku, Engkau pujian setiap hati kami Tuhan. Kemuliaan dan kekudusan-Mu itu yang menaungi setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada. Kuasa-Mu, hadirat-Mu penuhi kami. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kau Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu,
segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku, Amin Tuhan. sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala pujian hanya bagimu Tuhan Yesus. Sembah puji dan penghormatan kami bagimu, hanya bagi namamu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan, Engkau yang sudah mengumpulkan kami di mezbah doa. Kami mengucap syukur, biarlah Tuhan terus mengurapi kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu tidak ada apa-apanya, Tuhan mengurapi untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan firman-Mu itu boleh masuk mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, selamat malam saudara. Saya masih ada di daerah Makassar, tepatnya saya ada di daerah Maros hari ini di Hotel Grand Town Maros ya, dan puji Tuhan ya, kita setelah selesai pelayanan dari Toraja dan akan kembali ke Jakarta besok. Hari ini kita transit sebentar di Maros. Iya, terima kasih buat dukungan doa saudara, semuanya sudah berjalan baik dan lancar. Dan hari ini kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan di mezbah doa. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu. Shalom Ibu, izinkan saya bersaksi sebagai ungkapan syukur saya kepada Tuhan Yesus yang begitu luar biasanya sudah menyertai keluarga saya. Saya mengikuti mezbah doa dan mezbah syukur sejak awal pandemi. Ketika saya di-share oleh teman saya waktu itu mezbah doa. Setelah saya subscribe malah dapat mezbah syukur juga. Saya bersyukur mendapat channel Ibu Debbie karena dengan mengikuti mezbah syukur dan mezbah doa, saya sangat diubahkan Tuhan. Kalau dulu ketika menghadapi satu peristiwa, ya puji Tuhan ya saudara, sekarang mulai diubahkan. Jadi dulu kalau saya menghadapi satu peristiwa selalu merasa cemas, khawatir. Tapi sejak saya aktif mendengarkan khotbah-khotbah Ibu dan juga aktif di mezbah doa dan mezbah syukur, ada ketenangan dalam hati saya. Begini kesaksian saya Bu, pada bulan yang lalu keluarga saya kena masalah. Suami saya menolong saudaranya, di mana saudaranya minta tolong untuk menerima kiriman dana lewat rekening suami saya. Sebenarnya saya sudah mengingatkan kepada suami saya untuk tidak usah, karena ya kita harus tahu dan cek dulu ya itu dana dari mana. Ya benar juga saudara ya.
Jadi dari mana uang itu dan untuk apa? Tapi suami saya merasa itu saudaranya, jadi dia tetap mau memberikan nomor rekeningnya sebagai sarana untuk lewat uang transferan. Setelah dana itu masuk, suami saya langsung mengambil dana itu dan langsung memberikan kepada saudaranya. Tapi beberapa saat kemudian, ya tidak berapa lama, ada aparat pemerintah datang ke rumah kami. Waduh, saudara ya. Ada aparat pemerintah datang ke rumah kami dan meminta kesaksian dari suami saya. Saya juga bingung, Bu, ketika akhirnya suami saya dibawa polisi. Ya, wah, saudara ya. Ternyata benar ada masalah, saudara ya. Ketika suami saya dibawa ke kantor polisi, saya bertanya ada apa dan kenapa. Setelah suami saya dibawa, saya sempat syok. Saya langsung ingat kepada Tuhan. Dan walaupun saya juga bertanya, apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan, saya bingung ya. Karena dalam hidup saya ya saya merasa bingung ya, karena kenapa bisa jadi seperti ini. Tapi saya mengucap syukur Tuhan tuh punya maksud. Sampai selesai Tuhan akan ya turut bekerja, dan saya memohon kepada Tuhan setelah suami saya dibawa itu. Saya menyerahkan, berdoa kepada rencana Tuhan. Saya percaya ada rencana Tuhan bagi hidup saya dan keluarga saya. Saya belum mengerti Tuhan. Saya hanya bisa menangis dan minta kekuatan dan pertolongan kepada Tuhan. Semalaman saya khawatir, tidak bisa tidur. Dengan anak saya pun sampai keesokan harinya kami tidak bisa tidur. Karena saya belum mendapat kabar apa-apa dari suami saya. Saya juga bingung di mana suami saya. Tapi saya tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti melindunginya. Seharian itu saya mengajar, tapi hati saya selalu berdoa ya. Saya kosong hati saya gelisah. Karena ya suami saya belum ada kabar. Saat kelas sudah kosong dan saya sendirian, saya menangis kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan berikanlah saya titik terang di mana suami saya. Hanya keyakinan dan keyakinan yang terus menguatkan saya. Namun saya teringat khotbah Ibu Debbie yang Ibu berkata ketika Ibu naik pesawat ada badai. Akhirnya saya pun meniru itu, saya menyanyi dan menyanyi memuji Tuhan. Hingga sore harinya sekitar jam 5-an, puji Tuhan, suami saya kembali dan ternyata dia hanya diminta keterangan saja. Saya menangis dan berterima kasih kepada Tuhan untuk campur tangan Tuhan yang meluputkan kami. Dan rencana Tuhan itu luar biasa, Bu. Suami sekarang mulai ikut persekutuan doa yang dulunya sulit sekali untuk diajak berdoa. Maaf kalau kesaksian saya panjang. Terima kasih pada Tuhan, terima kasih juga buat Ibu Debbie atas seluruh khotbah-khotbah yang ditayangkan. Dan saya selalu mendengarkan setiap saat lewat khotbah-khotbah Ibu yang saya dengarkan, iman saya semakin dikuatkan. Dan juga hati saya semakin kuat ketika menghadapi sesuatu. Saya tidak gampang lagi putus asa. Terima kasih Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan ya. Ya saudara, memang kadang-kadang ya niatnya mau nolong malah ya kena masalah. Tapi puji Tuhan akhirnya ya suaminya hanya dimintai keterangan karena memang kalau tidak bersalah Tuhanlah yang akan menjadi pembela. Tapi satu kesaksian yang luar biasa, Ibu berkata bahwa hati Ibu diubahkan, sekarang tidak mudah khawatir, tidak mudah putus asa. Puji Tuhan. Baik, kita akan lanjutkan sekarang pembacaan kita sudah sampai di Imamat 21. Kemarin kita sudah selesai dengan Imamat 20. Judul perikopnya kudusnya para imam. Kemarin kudusnya ya umat Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada para imam anak-anak Harun dan katakan kepada mereka, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya. Kecuali kalau yang mati itu adalah kerabatnya yang terdekat, yakni ibunya, ayahnya, anaknya laki-laki atau perempuan, atau saudaranya laki-laki. Saudaranya perempuan yang masih perawan dan dekat kepadanya karena belum mempunyai suami, dengan mereka itu bolehlah ia menajiskan diri. Sebagai suami janganlah ia menajiskan diri di antara orang-orang sebangsanya dan dengan demikian melanggar kudusnya. Janganlah mereka menggundul sebagian kepalanya dan janganlah mereka mencukur.
tepi jenggotnya, dan janganlah mereka menggoresi kulit tubuhnya. Jadi pada zaman dulu itu saudara, kalau ada orang mati, sebagai tanda berkabung maka kerabat atau keluarga akan menggundul kepalanya, ya, sebagai tanda bersedih atau berkabung. Tetapi para imam dilarang oleh Tuhan, mereka tidak boleh menajiskan diri dengan menggundul kepalanya. Dikatakan, ya, janganlah mereka menggundul sebagian kepalanya dan janganlah mereka mencukur. Ya, jadi walaupun mereka berduka, tapi kecuali yang meninggal itu kerabat dekat, dia boleh berduka, ya, ibunya, ayahnya, atau anak laki-laki atau anak perempuannya. Ayat 5, janganlah mereka menggundul sebagian kepalanya dan janganlah mereka mencukur tepi janggutnya dan janganlah mengoresi kulit tubuhnya. Mereka itu harus kudus bagi Allahnya dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya, karena merekalah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka, dan karena itu haruslah mereka kudus. Para imam, para pelayan Tuhan, mulai dari gembala, pendeta, pemain musik, singer, semua yang ada di gereja, bahkan jemaat, terutama para imam, harus kudus sebagai orang-orang yang mempersembahkan korban. Janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya, atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, karena imam itu kudus bagi Allahnya. Jadi tidak boleh sembarangan sebagai imam. Dan kamu harus menganggap dia kudus, ya, menganggap dia kudus karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu sebab aku Tuhan yang menguduskan kamu adalah kudus. Ya, jadi Musa harus menganggap juga imam-imam itu kudus karena Tuhan yang menguduskan mereka. Apabila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, maka ia melanggar kekudusan ayahnya dan ia harus dibakar dengan api. Wow, saudara, jadi kalau ada anak imam, ya, seorang perempuan yang bersundal dan melanggar kekudusannya, maka itu berarti melanggar kekudusan ayahnya sebagai imam di hadapan Tuhan, dan dikatakan di sini ia harus dibakar dengan api. Sangat mengerikan, ya saudara, betapa kudusnya Tuhan. Imam yang terbesar di antara saudara-saudaranya yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya dan yang ditabiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus, janganlah membiarkan rambutnya terurai dan janganlah ia mencabik pakaiannya. Ya, jadi ada aturannya bagi para imam. Janganlah ia dekat kepada semua mayat, bahkan janganlah ia menajiskan diri dengan mayat ayahnya atau ibunya. Imam pada zaman itu tidak boleh tersentuh dengan mayat karena akan menjadi najis, saudara, ya. Janganlah ia keluar dari tempat kudus supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya, karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Ia harus mengambil seorang perempuan yang masih perawan. Jadi imam boleh menikah hanya dengan perempuan yang masih perawan, tidak boleh janda atau yang sudah dicerai. Seorang janda atau perempuan yang telah diceraikan atau yang dirusak kesuciannya atau perempuan sundal janganlah diambil, melainkan harus seorang perawan dari antara orang-orang sebangsanya, ya, supaya jangan ia melanggar kekudusan keturunannya di antara orang-orang sebangsanya, sebab akulah Tuhan yang menguduskan dia. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun begini, setiap orang dari antara keturunanmu turun-temurun yang tercatat badannya, yang bercacat badannya, janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat, orang buta, orang timpang, orang yang bercacat mukanya, orang yang terlalu panjang anggotanya, ya, orang yang patah kakinya atau tangannya, orang yang membongkol atau yang kerdil badannya, atau yang bular matanya, orang yang berkedal atau berkurap, ya, atau yang rusak buah pelirnya. Setiap orang dari keturunan Imam Harun yang bercacat badannya janganlah datang untuk mempersembahkan segala korban api-apian kepada Tuhan karena badannya bercacat. Janganlah ia datang dekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Jadi kita melihat zaman dulu itu Tuhan tuh saking kudusnya, orang cacat gak boleh mendekat. Ya, kita bersyukur sekarang di zaman kasih karunia kita boleh mendekat kepada Tuhan. Ya, Tuhan tidak melihat lagi penampilan fisik kita cacat atau tidak, tapi dia melihat hati. Ya. Mengenai santapan Allahnya, baik persembahan-persembahan makudus maupun persembahan-persembahan kudus boleh dimakannya. Hanya janganlah ia datang sampai ke tabir dan janganlah ia datang ke mesbah karena badannya bercacat,
supaya jangan dilanggarnya kekudusan seluruh tempat kudusku, sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada Harun serta anak-anaknya dan kepada semua orang Israel. Kita bersyukur saudara ya, sekarang Tuhan tuh tidak melihat lagi cacatnya kita secara jasmani, yang matanya buta, kakinya timpang atau tangannya, tapi Tuhan melihat hati kita. Karena itu masih tetap berbicara tentang kekudusan. Ya Tuhan mau bukan hanya jemaat tapi seluruh imam juga harus hidup dalam kekudusan. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih buat malam ini Bapa, Engkau mengajarkan kami banyak hal. Kami tahu Engkau Allah yang kudus, karena itu Tuhan kuduskanlah kami agar hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Bahwa kami dalam kekudusan dan perkenanan-Mu, bahwa kami di dalam senantiasa kebenaran-Mu agar hidup kami kudus. Biarlah kami tidak bercacat. Di dalam hati kami ada kepahitan, kemarahan, itu adalah cacat. Karena itu kami mempersembahkan hidup yang kudus di hadapan Tuhan yang tidak bercacat. Terima kasih Bapa, berkati setiap rumah tangga keluarga, bahwa kami untuk semakin dekat dengan Tuhan, dipulihkan Tuhan, suami-suami menjadi imam yang takut akan Tuhan. Berkati setiap mereka semua yang dalam persoalan kehidupan, yang terlilit hutang piutang, terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, ketakutan, kecemasan, kami lepaskan di dalam nama Yesus. Bahkan setiap yang sakit malam ini Engkau sembuhkan Bapa. Kami berdoa Tuhan, jamah dan lawat sakit penyakit kami. Kami letakkan tangan di bagian yang sakit, kami perkatakan di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Berkati juga Tuhan untuk setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat. Tuhan yang ingin menjual aset, hutang piutang, Tuhan turut bekerja, yang ingin punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Kami berdoa melepaskan berkat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan lawat bangsa ini, selamatkan bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, TNI, Polri, bersihkan semuanya Bapak. Biarlah Tuhan kekudusan-Mu ada di atas bangsa kami, bebaskan bangsa ini dari kenajisan, percabulan, pembunuhan, dari segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Juga gereja-gereja-Mu Engkau kuduskan dan tahirkan Tuhan. Semua hamba-hamba-Mu tidak ada yang kena persinahan, kenajisan. Semua akan Tuhan bukakan agar gereja bertobat dan kembali sungguh-sungguh menjadi terang. Berkati semua bangsa-bangsa juga dimanapun berada, di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan melindungi dan memberkati, bangkitkan semakin banyak orang-orang yang mau berdiri atas nama kebenaran. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami malam hari untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu. Tuhan melimpahkan berkat, rahmat, anugerah atas hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.